Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu fil ula wa lakal hamdu fil akhirah. Lakal hamdu fis samawati wa lakal hamdu fil ardh. Lakal hamdu ma baina samawati wal ardh wa lakal hamdu kulluhu ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran mazidan thumma amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita di buku Mukhtasar Syu'abul Iman dari Al-Imam Abul Ma'ali Umar ibn Abdurrahman At-Tafriwaini. Buku induknya atau buku yang diringkasnya adalah buku Al-Imam Baihaqi, namanya Syu'abul Iman, yang kita baca ringkasannya. Syu'abul Iman sekitar 6 jilid. Jadi betapa tebalnya buku itu, jadi dibayangkan. Baik, terima kasih banyak. 2 hari kita bersama Ustaz Ahmad, dan hari ini insya Allah kami akan melanjutkan di bab yang ke 36 ya. Babnya 36. Kata Ustaz Rahmat, Ustaz baca cepat saja tuh. Jadi karena cepat saya memberikan mukadimah dulu. Di Syu'abul Iman ini perlu dipahami berkaitan dengan cabang-cabang iman ini, ada namanya usul, ada juga namanya furu'. Di Sahih Bukhari itu beliau membawakan sebuah hadis tentang kufurnya seorang istri kepada suaminya. Kemudian beliau memberikan catatan ini di bawah namanya al-kufru duna kufrin, kekufuran yang tidak kemudian serta-merta orang itu dikeluarkan dari Islam. Ini penting sekali. Kenapa dicantumkan semua cabang-cabang iman? Agar kita paham, oh ada yang masuk kategori cabang iman yang tidak membuat orang keluar dari Islam. Yang 6 yang disebut itu sudah, siapa yang mengingkari yukafir, dia dikafirkan. Yang 6 rukun, yang rukun dari rukun Islam, yang rukun imannya, rukun iman 6. Siapa yang mengingkari Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir, itu bil ijma'. Kemudian yang satu yang menjadi pasal diantaranya adalah tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat. Sebagian ulama mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Ada yang memperincinya, tapi kalau dia mengingkari kewajiban, dikafirkan. Sholat ini nggak wajib bagi saya, itu dikafirkan. Tapi kalau dia dia itu karena tahawu, main-main, malas, sebagian ulama mengkafirkan dia, sebagian lagi memfasikkan dia. Bahayanya tentang meninggalkan sholat. Nah, cabang-cabang lain yang selanjutnya yang kita bahas yang kemarin yang cepat itu cabang yang orang yang tergelincir di situ belum tentu dia langsung dikeluarkan, dia tidak dikeluarkan dari Islam. Al-kufru duna kufrin. Ya. Ini penting sekali. Sebagaimana munafik. Munafik juga ada munafik namanya i'tiqadi, yang kalau di kitab Imam Ahmad Ushulus Sunnah beliau menyebutkan seperti orang munafik yang ada di Madinah. Nah, mereka itu keluar dari iman karena menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman. Tapi kalau nifaq yang kategori amali, idza hadatsa kadzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa nasr, ini munafik yang sifatnya amal, perbuatan, tidak langsung serta-merta langsung dikeluarkan dia, langsung dikatakan dia orang munafik. Kadang orang itu beriman, orang Islam, tapi melakukan perbuatannya orang munafik. Nah, ini poin pentingnya di sini, sehingga saya harus mengulang ini. Nah, sekarang kita masuk ke cabang yang ke-36. Min syu'abil iman, cabang yang ke-36 adalah tahrimu qatlin nufusi wal jinayati 'alaiha. Haramnya membunuh diri dan kejahatan yang ditimbulkan dari membunuh diri. Di qouli ta'ala, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi. Ayat pertamanya adalah yang beliau pasang, barang siapa yang membunuh
muta'ammidan artinya dengan sengaja. Ada yang membunuh dengan khata'an, membunuh karena tidak sengaja, dia melempar hewan yang masuk ke dalam tanamannya, ternyata lemparan batunya bukan kena hewannya tapi kena yang mengembali hewan dan orang itu meninggal, maka dia membunuh khata'an, tidak bermaksud. Tapi kalau memang dia sudah menyiapkan senjata untuk membunuh orang itu berarti dengan sengaja. Nah, orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, balasannya adalah neraka jahannam, khalidan, kekal fiha wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Membunuh seorang mukmin dengan sengaja ini ancaman. Ancaman bagi orang yang membunuh dengan sengaja itu diancam dengan neraka jahanam, bahkan kekal. Itu ancamannya. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin saya setelah mendengar rekaman juga ada beberapa yang perlu juga khawatirnya salah paham. Wa huwa alladhi yaqbalu tawbata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dialah Allah menerima tobatnya hamba-hambanya. Berarti dosa syirik itu, semua dosa Allah bisa mengampuni, termasuk dosa syirik. Intaba, jika dia bertobat sebelum dia mati. Kalau dia tidak bertobat, nah itu lain. Tapi ke dosa selain syirik, insya'a adzabahu insya'a ghafar. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni dia. Jika Allah berkehendak, Allah memberikan adab untuk dia. Dosa syirik sekalipun kalau dia sebelum meninggal dia bertobat, nah itu ya, wa huwa alladhi yaqbalu tawbata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Ini penting, berarti dosa syirik juga bisa diampuni. Cuma tadi malam yughargir, belum sampai di matahari terbit dari barat atau belum sampai di tenggorokan, Pak. Kalau sudah sampai di tenggorokan, ya salam, selesai. Yang mau tobat nggak bisa lagi. Nah, yang kedua, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahimah, sungguhnya Allah kepada kalian sangat penyayang. Wali hadis Abdullah bin Mas'ud fi sahihain, berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud dalam Sahih Bukhari dan Muslim, qitalul muslim kufrun, membunuh orang muslim itu kekafiran, wa sibabuhu fusuqun, dan mencelanya, mengejeknya itu tindakan kefasikan, ya, membunuh. Makanya hadis ketika Abdullah bin Umar saat ada pertikaian di masa akhirnya Ali dengan Muawiyah, kan Muawiyah menuntut darahnya Utsman untuk diadil. Ali meminta Muawiyah untuk baiat, maka terjadilah pertikaian antara Muawiyah dan Ali. Saat itu ada salah seorang sahabat Abdullah bin Umar juga membawa senjata. Kata Abdullah bin Umar saat itu, aku lebih berpihak kepada anak daripada paman Rasulullah. Ketika itu bertemu dengan salah seorang sahabat, kemudian sahabat itu mengatakan kepada dia, "Idza taqal muslimani," kata Rasulullah, "Idza taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar." Jika dua orang muslim bertemu dengan membawa pedangnya untuk saling membunuh satu dengan yang lainnya, maka yang membunuh dengan yang terbunuh keduanya di neraka. Kemudian beliau menyalurkan pedangnya dan tidak memihak kepada Ali dan tidak juga kepada Muawiyah. Ini Abdullah bin Umar. Nah, membunuh orang muslim dibunuh itu tindakan kekufuran. Adapun mengejek dan mencacinya adalah tindakan kefasikan. Jadi jangan coba-coba, gemuk, jangan pamer, itu mengurangi keimanan. Karena konsep ahli sunnah, kita membahas akidah kan ada iman, kekufuran. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang, ini konsepnya. Yazidu bil ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil ma'siyah. Setiap kemaksiatan yang dilakukan mengurangi keimanan. Ketaatan yang dilakukan menambah keimanan. Itu kaidahnya ahli sunnah wal jamaah, tidak seperti orang Mu'tazilah. Iman itu satu, saknan. Begitu juga dengan orang Murji'ah. Iman itu hanya pengakuan saja, tak perlu bukti pakai amal. Ahli sunnah tidak. Kenapa disebutkan syu'abul iman, disebutkan semua? Bahwa iman itu ada sifatnya perbuatan hati, ada sifatnya perbuatan lisan, ada anggota tubuh. Makanya dikatakan al-iman at-tasdiqu bil qalb wal iqrar bil lisan wal 'amalu bil jawarih. Ini yang paling benar dari semua kelompok yang
Kemudian berikutnya wa hadithi fi sahih Bukhari, dan hadisnya Abdullah bin Mas'ud di sahih Bukhari, awwal ma yuqda bainan nas yaum al-qiyamah fi dima. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa pertama kali yang diadili di hari kiamat manusia ketika mereka diadili adalah fi dima, berkaitan dengan darah. Darah masuk turunannya, melukai, memotong, menyakiti, itu masuk turunannya, apalagi membunuh. ولحديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. Senantiasa seorang muslim itu dalam kelapangan di agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Ini darah yang diharamkan apa? Kalau di hadis yang lain, umirtu an uqatil an-nas an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian kalau tidak illa bihaqqin, kecuali dengan hak. Haknya apa? Kalau dia membunuh, kisos. Kalau dia sudah menikah kemudian berzina, maka dia dirajam. Nah itu illa bihaq. Dalam hadis ini, ma lam yusib daman muharraman, selama dia tidak merupakan darah yang diharamkan. Orang yang tidak melakukan perzinahan, yang dia sudah menikah, maka dia tidak dirajam. Kalau ada yang membunuh, dia telah menumpahkan darah yang telah diharamkan. Tapi kalau dia berzina dan kepemimpinan Islam itu tegak, maka dia bisa dirajam kalau dengan saksi atau dengan pengakuan. Atau dia membunuh, maka hukumnya orang membunuh dikisos. Hukumnya orang membunuh maka dia harus dikisos. Maka dia keluar dari Malam yusib daman muharraman, orang itu dalam keadaan kelapangan agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Berarti ada yang darah dihalalkan tadi, pezina yang sudah berkeluarga, dia mengakui, atau saksi yang bersaksi dia mengakui, maka dia dirajam. Atau dia membunuh orang kemudian kisos, keluarga yang ditinggalkan menuntut kisos, maka dikisos. Yang ke-37, min syu'abil iman tahrimu al-furuj wa ma yajibu fiha min at-ta'affuf, haramnya kemaluan. Makanya ketika orang mengatakan qabiltu nikah, artinya dia menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan dengan kalimat Allah, Pak. Jadi makanya Rasulullah memberikan pesannya, istausu bin nisaikum khairan, jaga istri kalian. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum wa khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan saya ini orang paling baik di antara kalian, dan saya paling baik kepada keluarga saya, maka istri. Nah, wa ma yajibu biha min at-ta'affuf, apa saja subjek yang dipegang orang agar dia tetap berjaga iffahnya, kehormatan diri. Di qauli ta'ala wa yahfadhu furujahum, mereka orang-orang yang beriman itu menjaga kemaluan mereka. Wa yahfadna furujahunna, para wanita juga sama, para wanita itu mereka menjaga kemaluan mereka. Wa qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, walladzina hum li furujihim hafizun, ini di surah Al-Ma'arij, kemudian Al-Mu'minun. Dan orang-orang yang beriman itu mereka terhadap kemaluan mereka jaga. Ini di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah intisyaru al-fahsh, tersebarnya kekejian. Dalam hari ini berkaitan perzinahan, sampai-sampai orang itu lagi, ya memang di zaman kita masuk, orang itu nggak malu-malu lagi di pinggir jalan, mereka itu berzina itu nggak malu-malu lagi. Waliyadzubillah. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, janganlah kalian mendekati perzinahan, sungguhnya perzinahan itu seburuk-buruknya jalan. Wa li hadits Abi Hurairah fi sahihain, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah di Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidaklah seorang melakukan perzinahan pada saat dia berzina itu dia beriman. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, dan tidaklah orang mencuri, seorang pencuri ketika dia mencuri, saat dia mencuri dia seorang beriman. Wala yashrabul khamar hina yashrabuha wa huwa mu'min, dan orang peminum yang saat dia minum khamar itu, saat itu dia mukmin. Tidak. Jadi
hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa berkaitan dengan orang yang melakukan perbuatan kemaksiatan kaidah menurunkan, mengurangi keimanan. Jadi ketika melakukan kemaksiatan imannya hilang sedikit berkurang, akhirnya jadi hilang. Melakukan ketaatan bertambah semakin bertambah. Ketika orang beriman mendengar fa idza tuliyat alaihim ayatuna zadatuhum imana. Ketika mereka mendengarkan ayat kan maka bertambah keimanan mereka. Itu orang beriman. Baik, berikutnya bab yang ke hadis yang ke-38 min syu'abil iman qabdul yad anil amwal, mencegah diri dari harta. Wa yadkhulu fiha tahrimus sarifah, masuk di dalamnya adalah haramnya mencuri. Haramnya mencuri. Berarti orang yang mencuri, di hadis sebelumnya ketika seorang mencuri, saat dia mencuri dia beriman, dia tidak beriman maksudnya. Nah, berarti ada orang beriman juga tergelincir dalam perbuatan mencuri, ya, dia melakukan perbuatan dosa besar. Jadi maksudnya orang muslim yang tergelincir dalam perbuatan itu, tapi saat dia mencuri berkurang keimanan. Di bab yang ini masuk diantaranya adalah mencuri, wa qat'ut tariq. Ini qat'ut turuq itu artinya kita kalau dalam perjalanan kemudian orang yang cegat kita namanya sekarang begal, dulu namanya perampok. Ada satu lagi perampok. Iya, perampok itu mirip lah. Kalau zaman dulu itu namanya apa? Penyamun, ya, penyamun dan perampok itu satu paket itu. Ya. Wa aklul rish, makan sogokan, suap, wa aklu ma la yastahiqu syar'an, dan memakan harta yang tidak tidak masuk ke, bukan haknya secara syariat. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Yang boleh adalah al-bai', ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Makan itu diperbolehkan dengan cara jual beli. Berikutnya adalah liqaulihi ta'ala, fa bi dhulmin min alladziina hadu haramna 'alaihim thayyibatun uhillat lahum wa bi sadrihim an sabilillahi katsir. Karena kezaliman orang-orang Yahudi lah diharamkan terhadap mereka perkara-perkara yang baik. Wa uhillat lahum bi sadrihim an sabilillah, yang sebelumnya itu dihalalkan untuk mereka. Karena kenapa? Karena mereka mencegah jalan Allah itu, mencegah untuk tersebarnya agama karena perbuatan mereka. Wa akhdhihim riba, dan mereka juga makan riba. Wa qad nuhu anhu, padahal mereka sebelumnya dilarang. Wa aklihim amwalan nas bil batil, dan mereka makan harta manusia dengan cara yang batil. Liqaulihi ta'ala, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang curang, ya, ketika menimbang, mengurangi, enggak boleh. Sebagaimana ada ketika Rasulullah berkunjung ke pasar, ada orang juga menjual buah-buahan, di atasnya buah yang baik sementara di bawah disembunyikan yang buruk. Ini curang semuanya. Di waliqaulihi ta'ala, wa awful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim, dan jika kalian menimbang, timbanglah dengan sebenar-benarnya, ya, dengan yang seadil-adilnya. Wa li hadits Abdurrahman ibn Abi Bakrah fi sahihain, sebagaimana hadis Abdurrahman dari putranya Abu Bakar dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari ayahnya, qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina, Rasulullah berkhutbah kepada kami di Mina. Kata beliau, ini kalau tidak salah di Haji Wajib, di Hajjatul Wada', di haji perpisahan, haji terakhirnya beliau sebelum beliau wafat, Hajjatul Wada'. Jadi wada, kalau di Indonesianya haji wada, yang benar wada'an pakai ain, artinya berpisah. Wada'an ayyatuhal madrasih, selamat berpisah wahai sekolah kalau sudah lulus. Nah, kata Rasulullah pada saat Hajjatul Wada', inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram kahurmati yawmikum hadha wa fi makanikum hadha
wa fi baladikum hadza. Kata Rasulullah, sesungguhnya darah-darah kalian itu, darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan diri kalian itu terhormat, haram itu terjaga, terhormat, tidak boleh ditumpahkan. Sebagaimana kehormatan hari ini pada saat di Arafah, di tempat ini dan di negeri ini, kata Rasulullah. Jadi termasuk masuk ke dalam misalnya sibabul muslim, mengejek orang muslim atau mencelanya, itu masuk dalam tidak menghormati, padahal dia dalam keadaan terhormat. Orang muslim itu di dalam keadaan terhormat. Kata Rasulullah, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Darah-darah kalian, harta-harta kalian, begitu kehormatan diri kalian terjaga dalam keadaan haram, terjaga, tidak boleh diambil dan dirusak. Berikutnya hadis yang ke-39 min syu'abil iman, wujub at-tawarru'i fi al-maqa'im wal masharib wal istinabu amman la yahillu minha. Wajibnya tawarru', wara', menjaga diri dari makanan, minuman dan apa saja yang tidak halal baginya, la yahillu anha. Jadi ini makanannya enggak untuk saya, ini makanan itu orang yang menjaga kewara'annya. Di qauli ta'ala, orang yang wara' itu seperti ini. Contoh, seorang ulama, saya lupa apakah Imam Abu Hanifah atau dia pulang dari masjid, ternyata dia itu kehilangan uang. Dalam perjalanan itu dia kehilangan uang, dia kembali menyusuri jalan. Setelah itu uang itu yang sama, uang itu dia tengok uang nominalnya sama, segitu diambil. Dia tidak jadi ngambil karena pikir jangan-jangan uang orang. Nah, itu waroknya orang. Karena ada jeda dia begini ya, dia kalau kita ini punya saya ini kayaknya. Jadi itu namanya warok. Jadi seseorang harus menjaga makanannya, ini harus dijaga dengan benar. Qul ta'ala, sebagaimana firman Allah, hurrimat 'alaikumul maitata, diharamkan untuk kalian bangkai, wal dama, dan darah yang mengalir, wal lahmal khinzir, dan daging babi, wa ma uhilla li ghairillah, dan apa saja yang disembelih bukan dengan nama Allah. Ya. Wa qul ta'ala, qul la ajidu ma uhiya ilayya muharraman, katakan wahai Muhammad kepada orang ahlu kitab, saya tidak mendapatkan apa yang diwahyukan kepadaku yang diharamkan ana ta'amin yatmahu, dari makanan yang dimakan, illa iyakuna, kecuali makanan yang diharam adalah maitatan, bangkai, wa daman masfuhan, atau darah yang mengalir, aw lahmal khinzir, atau daging babi, fa innahu rijs, ini adalah najis, aw fisq, atau kefusikan, uhilla li ghairillahi bih, yang disembelih bukan karena nama Allah tabaraka atau selain Allah. Wa qouli ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir, sungguh wahai orang yang beriman, sungguhnya khamar, kemudian judi, undi, ini rijsun min amali syaitan, ini perbuatannya syaitan. Fajtanibu la'allakum tuflihun, maka jauhilah semoga kalian tuflih, beruntung. Falah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Al-falah artinya beruntung, maka petani namanya falahun, petani. Petani itu mereka beruntung. Beruntungnya apa? Berikan makan untuk manusia, dia nanam, panen, kasih makan untuk manusia. Tuflih, qul la ilaha illallah tuflih, katakanlah la ilaha illallah tuflih, kalian beruntung. Kalau di syahid motonya apa? Hidup mulia tempat situ. Satu lagi yang ada kaitannya itu sahih, mirip-mirip ya ini. Qul la ilaha illallah tuflih. Nah, dan seterusnya masuk dalam bab ini. Wa yuqal innal ithma ismun min asma'il khamr, ini pembahasan masuk dengan makanan dan seterusnya. Baik, saya bacakan hadis ya. Hadis Ibnu Umar namanya Abdullah bin Umar, Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas, Ibnu Amr bin As Abdullah bin Amr bin As. Ada 4 Abdullah itu. Ahli hadis, ahli Quran juga itu. Abdullah bin Abbas itu sekaligus ahli Quran.
bahkan habrul ummah, dia itu dijuluki ya ulamanya umat ini tentang ahli Quran. Di hadis Abdullah bin Umar dalam Sahih Muslim, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu khamar, wa kullu khamrin haram, semua yang khamar itu haram. Dalam hadis yang lain walaupun sedikit. Baik, hadis yang lain di Sahih Bukhari dan Muslim, man syaribal khamra fid dunya lam yatub minha urimaha fil akhir. Siapa yang minum khamar di dunia kemudian dia tidak tobat dari meminumnya, maka dia diharamkan di akhirat. Bedanya khamar di dunia dan khamar di akhirat, kata Allah di dalam Al-Quran, ladzatul lisyaribin. Khamar yang di akhirat itu orang minumnya merasa lezat, nikmat. Jadi sudah bahasa Indonesia juga, lezat, lezat, ladzid. Jadi minuman khamar di akhirat itu memang melezatkan, nikmat, tapi orang tidak mampu. Orang yang minum khamar di dunia dan dia tidak tobat, di akhirat tidak dapat minum khamar. Padahal sungainya di akhirat ada sungai susu, ada air, ada khamar. Masya Allah. Wa hadis Abi Hurairah dan hadis Abu Hurairah fihima di Sahih Bukhari dan Muslim, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul Isra. Rasulullah diberi pada saat malam Lailatul Isra wal Mi'raj bi Ilya, ini yang di Al-Quds di Palestina. Qadhaini, dua gelas min khamarin wa laban, ada khamar dan juga susu. Fanadara ilaihima, Rasulullah melihat keduanya, thumma akhadha al-laban, kemudian beliau mengambil yang susu. Faqala lahu Jibril kemudian berkata kepada Rasul, alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kepadamu untuk mengambil yang fitrah. Berarti minum susu itu fitrah. Ya, jadi lau akhadta al-khamar la gawat ummatu, jika engkau memilih khamar umatmu akan melenceng, hilang akan karena banyak minum kan. Ya, ini berkaitan dengan orang yang menjaga makan sampai kepada minuman yang merusak akalnya. Jadi ciri orang yang ta'affuf wara' itu artinya menjaga makanannya, termasuk makanan-makanan yang bukan yang merusak akalnya, ditinggalkan semua. Masuk berikutnya Al-Arba'un min Syu'abil Iman yang ke-40. Sekarang hari ke-5 ya, ke-6 ya, 40. Di hadis Anas bin Malik di Sahihain, berdasarkan hadis Anas bin Malik dari di Sahih Bukhari dan Muslim, man labisa al-harira fid dunya falan yalbasha fil akhirah. Tadi khamar, sekarang pakaian sutra. Siapa yang mengenakan sutra di dunia, maka di akhirat dia tidak mengenakan. Padahal sutra di akhirat itu min sundusin wa istabarak. Ada yang halus, ada yang kasar. Saya lupa penjelasannya. Yang halus dipakai di musim apa, yang kasar pakai di musim apa. Seperti minuman. Orang di dalam surga itu nggak tahu dia musim dingin, musim panas. Dia membedakan musimnya dengan minuman. Kalau dia minum zanzabilah, minum jahe, berarti dia di musim dingin. Saking nikmatnya orang di surga nggak kenal, nggak tahu lagi musim apa. Dia hanya bisa membedakan ketika minumannya. Begitu juga di sutra. Tapi para wanita diperbolehkan untuk mengenakan sutra, wanita, laki-laki tidak. Wa hadits Hudzaifah radhiyallahu anhu, la talbasul harir wa la dibaj wa la tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah. Janganlah kalian mengenakan sutra, janganlah kalian minum dengan ina atau wadah dari emas dan perak. Wa la ta'kulu fi sahabiha, dan jangan kalian makan dari wadah yang emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah. Karena ini untuk orang kafir itu di dunia dan untuk kalian orang beriman di akhirat. Berikutnya hadis Abdullah bin Mas'ud dalam Sahih Muslim, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha jamil, Allah itu indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Allah sombong, al-kibr sombong. Kadang bahasa anak-anak zaman sekarang ini sombong itu apa diplesetkan itu? Ada yang lain tadi. Jadi kibr itu yang dibilang sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Kemudian wa ghamtun nas, merendahkan orang.
Itu masalah kibar. Tapi apa hubungannya dengan apa hubungannya dengan pakaian tahrim haramnya mengenakan pakaian sutra dengan bab hadis ini? Maka pakaian kemudian minuman dengan bab hadis. Setiap beliau menuliskan hadis itu ada maksudnya. Maksudnya kebanyakan orang pakai pakaian yang bagus itu tergelincir kepada sombongan. Orang pakai emas dan perak tergelincir kepada semua, maka perlu dijaga. Itu masuk dalam babnya. Allah, tapi bolehkah orang pakai pakaian yang bagus? Boleh, karena dia pakai hadis ini, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Yang tidak boleh adalah orang yang mengenakan untuk menyombongkan dirinya. Tapi kalau dia datang ke masjid dia pakai yang paling bagus, itu yang perintahnya. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya, pakailah pakaian yang paling bagus. Jadi bukan dikatakan pakaian yang bagus itu kesombongan, tapi yang kesombongan adalah bab ini, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Masuknya di poin itu. Bab 41. Sudah jam 6 lewat baca. Satu lagi terakhir lah ya. Min syu'abil iman tahrimul mala'ib wal mala'i al-mukhalifatan li syariah. Haramnya permainan dan canda gurau yang menyelisih syariat. Liqaulihi ta'ala, "Qul ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah." Ini ayat ini berhubungan dengan salat Jumat. Ketika orang-orang datang, ada utusan kafilah dagang, orang-orang pun mendekati mengambil, maka Allah menegurnya, ibadah salat itu indallah itu lebih baik daripada perdagangan dan juga canda gurunya kalian. Wa hadis Sulaiman ibnu Buraidah fi Sahih Muslim an abihi Buraidah ibnu al-Husayb radhiyallahu anhu, man la'iba dardashir. Apa dardashir? Ada terjemahannya? Dardashir apa? Catur ya? Faka'annama sabaqa yadahu fi lahmil khinzir wa damihi. Seolah-olah dia itu mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan juga darahnya. Dardashir artinya permainan dardu. Ini sebuah permainan tradisional dimainkan dadu. Ya, dadu ya kawanannya itulah, kawanannya. Ya, dardashir. Ya itu lahun. Tapi dadu, kalau catur itu ini ya. Satranji ya, bahasa Arabnya. Di situ aja di 41 ya, 42 sampai yang lain. Mudah-mudahan besok lebih cepat lagi. Kayaknya selembar itu, insyaallah mudah-mudahan selesai. Ala kulli hal, tadi saya mau membaca selesai dulu, baru saya menjelaskan berkaitan usul dan furu. Tapi karena kemarin Ustaz Rahmat sudah ngebut, berarti saya harus memberikan ini dulu batasannya. Jadi yang li 6 itu bila khilaf itu bisa dikafirkan. Kemudian yang lain, cabang-cabang iman yang lain ini ya, orang yang melakukan, setiap dia melakukan ketaatan bertambah keimanan, setiap dia melakukan kemaksiatan berkurang keimanan. Yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Nasallallahu kita meminta kepada Allah agar menambahkan satu keimanan kita dengan ketaatan di penghujung bulan Ramadan ini. Hadza wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.